Ya, jadi tugas-tugas kenabian itu dalam satu kitab yang tadi dikatakan ya ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, yang Nizamul Hukmi fil Islam, yaitu ada 3 paling tidak, Pak. Pertama adalah riasatul amah lil muslimin jami'an fid dunya. Ya, memimpin umat, mempersatukan umat Islam di seluruh dunia, ya, kepemimpinan umat dalam satu kepemimpinan dunia. Kemudian yang kedua adalah litatbiq ahkamul Islamiyah, ya, menerapkan syariat Islam, ya, menjadi pelaksana hukum-hukum syariat, ya. Kemudian yang ketiga adalah hamilud dakwah Islam ilal alam, ya, mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Ini tugas Nabi, ya, tugas Nabi yang harus ada yang menggantikan ini. Jadi ini masalah pengetahuan ya Pak, tapi masalahnya pengetahuan tentang ini berbeda dengan pengetahuan-pengetahuan umum. Pengetahuan ini menyangkut persoalan akidah, ya. Jadi ini adalah pemahaman Islam yang benar, ya, pemahaman sekaligus pengetahuan bagi kita, ya, sebagai wawasan keilmuan kita yang harus kita yakini kebenarannya, karena ini adalah berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Ya, nah kita berbicara tentang ijma' sahabat sekarang, tentang keharusan bersatunya umat Islam. Kita tahu bahwa di dalam sumber-sumber syariat Islam, sumber hukum yang pertama, yang paling utama adalah Al-Quran, ya. Yang kedua adalah sunnah atau hadis, ya. Nah, yang ketiga adalah ijma' sahabat, ya, kesepakatan para sahabat. Mengapa kesepakatan para sahabat menjadi sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah? Karena para sahabat itu sudah dijamin ketakwaannya, Pak. Ya, karena kalau nggak bertakwa nggak masuk golongan sahabat mereka. Ya, kita pernah jelaskan syarat-syarat sahabat, ya. Siapa saja atau apa saja syarat-syarat seseorang itu bisa digolongkan menjadi sahabat. Maka kesepakatan mereka itu adalah sumber hukum. Ya, karena tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Ya, karena tidak mungkin mereka bersepakat untuk suatu kemaksiatan. Ya, kesepakatan mereka pasti selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, nah ini kita membahas tentang kesepakatan sahabat tentang keharusan bersatunya umat Islam. Ya, jadi di sini diceritakan awal tentang topik ini adalah ketika baginda Nabi besar wafat. Jadi baginda Nabi besar Muhammad SAW itu wafat pada 12 Rabiul Awal, sama dengan tanggal lahir beliau. Ya, pada hari Senin siang 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, ya, atau 8 Juni 632 Masehi. Ya, nah berita wafatnya Nabi ini sungguh sesuatu yang sangat luar biasa gemparnya, Pak. Ya, ini membuat suasana umat Islam pada saat itu luar biasa terguncang. Ya, jadi ini adalah saat-saat yang paling menyedihkan. Ya, saat-saat yang paling gelap bagi umat Islam pada saat itu, terutama adalah bagi para sahabat. Ya, hampir setiap sahabat tidak bisa menerima kenyataan wafatnya Rasulullah SAW. Hampir semuanya, Pak. Bahkan Umar itu marah-marah nggak jelas. Ya, beliau membawa parang kemana-mana, ya, dengan mengatakan siapa saja yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah wafat akan kepenggal kepalanya. Dia akan memenggal setiap orang yang menyatakan baginda Nabi besar Muhammad SAW wafat. Ya, dan ini keguncangan itu merata di seluruh suasana para sahabat pada saat itu. Ya, sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling tenang, orang paling awal mampu, ya, mengendalikan dirinya. Ya, sehingga beliau kemudian mengatakan kepada seluruh sahabat, termasuk para Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa bagaimanapun baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah manusia. Ya, manusia siapapun dia pasti akan mati. Barang siapa menyembah ya Muhammad, maka Muhammad akan wafat. Ya, tapi barang siapa menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mati. Ya. Jadi ini pelan-pelan membangun kesadaran, membangun ketenangan kembali di tengah-tengah suasana para sahabat pada saat itu. Nah, ketika kemudian suasana mulai
tenang ya di kalangan para sahabat, ya, mereka tidak langsung memakamkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, satu hal yang paling mereka jadikan sebagai satu topik pembicaraan yang paling penting adalah siapa nanti yang akan menggantikan tugas-tugas kenabian ini. Karena waktu itu negara sudah besar, umat Islam sudah berada di bawah satu naungan, mereka bersatu ya di bawah naungan negara Islam. Ya, hukum-hukum Islam sudah diterapkan pada saat itu. Dakwah Islam sudah berjalan hampir ke seluruh wilayah di permukaan muka bumi ini. Ya, lalu siapa nanti yang akan menggantikan tugas-tugas ini? Ya, jadi tugas-tugas kenabian itu dalam satu kitab yang tadi dikatakan ya ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, yang Nizamul Hukmi fil Islam, yaitu ada 3 paling tidak, Pak. Pertama adalah riasatul amah lil muslimin jami'an fid dunya. Ya, memimpin umat, mempersatukan umat Islam di seluruh dunia, ya, kepemimpinan umat dalam satu kepemimpinan dunia. Kemudian yang kedua adalah litatbiq ahkamul Islamiyah, ya, menerapkan syariat Islam, ya, menjadi pelaksana hukum-hukum syariat, ya. Kemudian yang ketiga adalah hamilud dakwah Islam ilal alam, ya, mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Ini tugas Nabi, ya, tugas Nabi yang harus ada yang menggantikan ini. Ya, kalau di dalam kitab yang lain ya Al-Ahkamul Sultaniyah ya, buku yang sangat terkenal yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Tapi beliau adalah ulama yang hadir kira-kira beberapa abad setelah masa-masa tabi'in ya. Jadi beliau mengatakan tugas-tugas khalifah ya, pengganti nabi itu mau'udatul khilafati nubuwah, menggantikan tugas-tugas kenabian. Yang pertama adalah hirasatiddin ya, menjaga agama, dan siasatid dunya, mengurus dunia ini. Ya, tapi secara umum bisa dikatakan yang 3 tadi itu adalah sesuatu yang sudah disepakati. Ya, mempersatukan umat Islam seluruh dunia, kemudian menjadi pelaksana hukum-hukum syariat, mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Ya, dan menjaga agama tentunya. Nah, pada saat itu tidak ada yang tidak setuju ketika kemudian para sahabat ini bersepakat untuk menunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi pengganti Nabi di dalam melaksanakan tugas-tugas kenabian. Ya. Nah, ini memakan waktu 3 malam, Pak. Ya, 3 hari 2 malam. Senin, Selasa, Rabu malam baru dimakamkan jenazah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, baru mulai dimandikan, kemudian dikafani, dimakamkan itu Rabu malamnya. 3 malam. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa adanya seorang khalifah, adanya seorang yang menggantikan tugas-tugas kenabian itu adalah sesuatu yang wajib. Ya, sesuatu yang tidak boleh diabaikan oleh umat Islam. Bahkan ada satu riwayat yang lain, Umar bin Khattab itu menjelang wafatnya beliau mengatakan, sepeninggalku nanti jangan kalian memilih seorang khalifah, artinya belum bisa menetapkan seorang khalifah lebih dari 3 hari. Pada hari keempat kalian harus sudah punya khalifah, harus sudah punya seorang pemimpin. Ya, ini Umar bin Khattab, ucapan Umar bin Khattab sebelum beliau wafat. Jadi kemudian ini juga menjadi salah satu landasan bahwa sebenarnya umat Islam itu nggak boleh 3 hari lebih, ya, lebih dari 3 hari tidak punya seorang khalifah. Ya, nah, jadi ini merupakan ijma, ya, merupakan kesepakatan para sahabat yang menunjukkan bahwa pemilihan dan pengangkatan khalifah itu lebih penting daripada penguburan jenazah. Apalagi jenazah yang pada saat itu wafat adalah jenazahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bersatunya umat Islam itu sesuatu yang lebih penting, ya, daripada menguburkan jenazah. Ya, maka dikatakan di sini sepanjang sejarah berabad-abad, ya, sejak saat itu, ya, sampai abad ke-20, ya, abad ke tahun 1924, kaum muslimin itu tidak pernah tidak punya seorang khalifah. Sampai pada tahun 1924 barulah yang namanya khilafah, ya, atas satu negara yang dipimpin oleh seorang khalifah itu dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Nah, di sini ada hadis yang merupakan landasan juga dari apa yang dibaca tadi, ya. Qala Abu Hazim berkata, ya, qa'adtu Abu Hurairah 5 sinin. Aku pernah duduk di majelisnya Abu Hurairah selama 5 tahun. Ya. Fasami'tuhu yuhadisu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarkan beliau
menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Ya, aku menyampaikan atau Abu Hurairah menyampaikan hadis dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, baginda Nabi bersabda, kanat ya, Banu Israel ya, tasusuhum al-anbiya. Ya, dulu Bani Israel, ya, maksudnya umatnya Nabi Musa, umat Nabi Isa, ya, mereka adalah selalu dipimpin dan diurus oleh para nabi. Ya, kullama halakan nabiyyun khalafahu nabiyyun. Ya. Setiap kali seorang nabi meninggal, maka ada nabi lain yang menggantikannya. Wa innahu la nabiyya ba'di. Ya, sesungguhnya ya tidak akan ada lagi nabi sesudahku. Ya. Fasayakunu khulafa. Ya, yang ada nanti adalah para khalifah. Khulafa itu bentuk jamak dari khalifah, ya, khulafa. Fayaksuruna, yang jumlahnya banyak. Ya, aksara yaksuru, yang jumlahnya banyak. Qala, kemudian qalu, para sahabat ini kemudian pun bertanya ya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, fama ta'muruna, lalu apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Qala, kemudian baginda Nabi bersabda, fu bi bai'atil awal, maka penuhilah baiat yang pertama. Ya. Kemudian diulang lagi oleh baginda Nabi, fal awal, yang pertama saja. Ya. A'tuhum haqqahum, penuhilah hak-haknya. Artinya taatilah khalifah itu. Ya, fa innallaha sa'iluhum ammastar'ahum. Nanti Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya akan meminta pertanggungjawaban dia. Ya, apa yang telah menjadi amanah yang telah diberikan kepada dia untuk mengurusi umat ini. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi ini menjadi satu dalil juga bahwa umat Islam tidak boleh dipimpin lebih dari satu orang pemimpin maksudnya. Ya, jadi kalau ada orang mengklaim sebagai khalifah setelah adanya khalifah yang pertama tadi yang sudah dibaiat, sudah disepakati oleh seluruh umat Islam, lalu ada khalifah lain, khalifah yang kedua, nah ini hukumnya haram. Ya, jadi nggak boleh ada khalifah tandingan, nggak boleh. Khalifah kedua, ketiga nggak boleh. Dan ini dikuatkan oleh hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, ketika baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza buyi'a li khalifatain." Ya, jika dibaiat dua orang khalifah, faqtulu ya, al-akhar minhuma. Bunuhlah yang terakhir di antara keduanya. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi ini pelanggaran besar. Ya, karena ini akan memecah belah, akan merusak persatuan umat Islam. Ya. Jadi sekali lagi ini kita mulai dikenalkan dengan sistem pemerintahan Islam ya, Pak. Jadi di dalam Islam tidak boleh ada pemimpin lebih dari satu. Ya, kalau ada pemimpin kedua, ketiga, ini hukumnya haram. Ya, karena ini akan memecah persatuan umat Islam. Ya, yang kedua, ketiga ini biasanya kemudian akan mengacaukan dan merusak, ya, dengan tujuan-tujuan tertentu, tentunya. Nah, jadi sebagai kesimpulan, ya, maka dengan demikian sistem pemerintahan Islam yang syar'i, ya, yang benar secara syariat itu adalah khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Ya. Dan khalifah punya kekuasaan, dia diberi wewenang untuk menjalankan hukum-hukum Islam dalam pemerintahan. Ya. Adapun kewenangan untuk membuat hukum adanya di tangan Allah. Jadi kedaulatan itu maknanya adalah kewenangan untuk membuat hukum, Pak. Ya, beda dengan kekuasaan. Kalau kedaulatan itu adanya di tangan Allah. Ya, artinya hukum itu milik Allah. Inil hukmi illa lillah. Jadi banyak sekali ayat-ayat di dalam Quran yang menyatakan bahwa manusia itu sebenarnya tidak boleh membuat hukum yang terkait dengan halal, haram, ya, sunnah, makruh. Nah, ini semua sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, manusia tinggal menjalankan saja sebenarnya. Adapun nanti kalau ada persoalan-persoalan baru, kita pernah tahu ada yang namanya ijtihad, ya. Ijtihad. Jadi ulama akan menetapkan hukum suatu persoalan baru yang tidak ada di dalam nas, itu berdasarkan ijtihad yang dilakukan oleh para ulama-ulama yang mempunyai kapasitas itu. Ya. Jadi dalam sejarah kekhilafahan itu ada 108 khalifah itu. Mulai Abu Bakar, ya, khalifah pertama sampai khalifah yang terakhir yang ke-108 itu Sultan Abdul Hamid II yang diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tanggal 3 Maret 1924. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
Mungkin ada yang mau didiskusikan, kita persilakan. Ada waktu cukup banyak, silakan.